Ngilmu. Makhluk itu mengingatkan bila ini tak ada sangkut pautnya dengan Aini sama sekali. Lebih baik ia urungkan niat untuk masuk lebih dari ini. Karena bila dia memaksa dengan melihat wujudnya saja, Aini dapat menjadi sinting sampai gila. Baginya, Aini tak lebih seperti nyamuk kecil. Mendengar kata sinting, Aini lantas teringat dengan Pak Zain. Mungkin ini sudah gila, namun Aini tak memiliki pilihan lain. Ia berlari menuju ke kamar pria tua itu, berniat untuk meminta tolong. Tetapi, sesampainya di sana, Aini terkejut melihat Pak Zain bersila bermandikan darah. Di tangan Pak Zain, beliau terus memutar tasbih, tak menghiraukan kehadiran Aini. Namun pakaian putih yang ia kenakan sudah dipenuhi oleh darah yang terus dimuntahkan dari dalam mulutnya. Ia masih membaca dengan khusyuk. Aini tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Zain kesakitan. Wajahnya benar-benar seperti orang menahan kesakitan yang luar biasa. Beberapa kali beliau berhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Aini duduk di hadapannya, melihat keringat di keningnya. Sampai akhirnya pria tua itu memuntahkan darah tepat di wajah Aini. Setelahnya, ia tersungkur. Aini menjerit, wajahnya berlumuran darah. Ia lantas keluar dari dalam rumah, meminta bantuan tetangga. Namun, anehnya malam itu tak satupun pintu yang mau membuka. Bahkan saat ada cahaya rumah yang didekati, tiba-tiba saja si pemilik mematikan lampunya, menolak permintaan Aini. Aini kembali ke dalam rumah. Di sana, di sofa tengah, Aini terdiam, termangu, melihat Mbah Darsem sedang duduk menimang Azizah, bersenandung dengan merdu. Ia menoleh melihat Aini. Wajah Mbah Darsem tak lagi seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih segar, sembari tersenyum kepada Aini. "Anakmu meneh bakal dadi wong gede, Nduk. Anakmu besok akan menjadi orang hebat, Nak," katanya, sembari menyerahkan Zizah kembali ke tangan ibunya. Tak lama, Mbah Darsem pergi sembari menghela nafas lega. Wajahnya sumringah menuju ke lorong belakang, seakan beban yang ada di punggungnya lenyap. Sepanjang malam Aini merawat Pak Zain. Untungnya beliau masih dapat berbicara. Hanya saja ia tak bisa melihat lagi. Entah bagaimana bisa terjadi, Pak Zain menjadi buta. Keesokan paginya, Abah datang bersama Jidah. Mereka tampak lesu melihat kawan baik Abah diperlakukan begini. Aini dapat melihat Pak Zain membisikkan sesuatu di telinga Abah. Wajah Abah tampak murka, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Abah duduk di samping Mbah Darsem yang menunggunya. "Kok iso tegong ini? Sampai mbok ajurno Sukmaning ini toh? Kok bisa kamu setega ini? Sampai sukmanya kau bikin hancur?" Mbah Darsem hanya tertawa, sembari mengadahkan kepalanya, seakan-akan apa yang dilakukannya sudah benar. "Sopo dilek sing nyandak? Aku wis cukup sabar digawe guyonan mbek wong iku. Siapa dulu yang memulai? Aku sudah sabar dipermainkan oleh orang itu." Aini yang mendengar hanya dapat diam 1000 bahasa. Ia tahu bila manusia memiliki 7 sukma. Bila 7 sukma itu bercerai, maka tak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk hidup. Yang terjadi dengan Pak Zain, ke-7 sukmanya sudah lebur dihantam Mbah Darsem. Abah lantas berdiri. Ia sudah tak mau melanjutkan dialog dengan kawan lamanya ini. Pak Zain dan Mbah Darsem dulu seperti sepasang kekasih yang saling mengisi. Siapa sangka setelah ilmu itu menurun kepadanya, ia berubah menjelma menjadi sosok yang tak lagi bisa dirinya jangkau. Tetapi sebelum Abah pergi, Mbah Darsem tiba-tiba mengingatkan, "Mas, tak peringatno, ojo nekat kaya bojoku yo. Kok dunia nyoto,
ireng bakal kalah mbek putih. Aku dine kelangan kue pisan maring ini. Mas, saya ingatkan, jangan nekat seperti suamiku. Jangan kesana ya. Di dunia nyata, yang hitam tidak selamanya akan kalah sama yang putih. Takutnya aku harus kehilangan kamu juga setelah ini. Abah tak berkomentar. Ia lantas pergi meninggalkan rumah itu. Karena sebentar lagi, ia harus mengikhlaskan Pak Zain pergi selama-lamanya. Seperti yang sudah diduga, 1 minggu berselang, Pak Zain meninggal dunia. Mbah Darsem tak datang ke pemakamannya. Ia memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Di sana, Aini sering mendengar suara wanita sedang menangis. Keras sekali. Suara itu tak lain adalah suara Mbah Darsem. Setelah kejadian itu, Mbah Darsem lebih sering sendiri. Ia juga tak lagi mau menerima siapapun yang meminta tolong kepadanya. Tubuhnya bertambah kurus, namun ia tetap merawat serta memberi makan peliharaannya. Karena Aini menjadi saksi, Mbah Darsem tak akan bisa lepas dari ilmunya. Tahun demi tahun berlalu. Sewaktu Aini mengantarkan makanan ke kamar Mbah Darsem, tiba-tiba wanita itu sekonyong-konyong meminta maaf kepadanya. Aini tampak bingung. Ia tak mengerti apa yang terjadi kepadanya. Sebelum Aini mendapat kabar, Abah meninggal dalam kecelakaan mobil. Aini tak bisa menuduh Mbah Darsem. Bisa saja memang sudah waktunya. Lantas ia mencoba mengikhlaskan. Meski rasa sakitnya saat melihat Mbah Darsem akan timbul kembali. Kondisi tubuh Mbah Darsem sendiri semakin memprihatinkan. Tapi anehnya, setiap kali diajak ke rumah sakit, beliau akan menolak keras. Bahkan bila dipanggilkan dokter, Mbah Darsem berteriak, mengancam akan membuat masalah kalau sampai ada dokter yang berani menginjakkan kaki di rumahnya. Lelah dengan segala perlakuan Mbah Darsem, keluarga akhirnya menyerah. Ia membiarkan wanita itu kesakitan. Waktu berselang, suatu hari saat Aini pergi bersama sekeluarga, mereka terkejut melihat Mbah Darsem dalam kondisi jatuh di kamar mandi. Melihat kondisinya yang sangat parah, mereka membawa Mbah Darsem ke rumah sakit. Selang jarum infus terpasang di kedua tangannya. Saat dirinya tersadar, Mbah Darsem benar-benar terkejut melihat jarum yang terpasang di kedua tangannya. Ia sangat murka. Ia terus-menerus menjerit. Seluruh keluarga berusaha menenangkan beliau. Namun Mbah Darsem terus mengatakan kata-kata kasar. Keluarga pun akhirnya membiarkan. Aini merasa iba. Ia belum pernah melihat Mbah Darsem selemah ini. Suatu pagi, ia menjemput Azizah di sekolahnya. Sudah lama sekali Mbah Darsem tak bertemu dengan Azizah. Di kamar rumah sakit saja, Mbah Darsem terus memanggil-manggil nama cucu kesayangannya. Namun saat itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Azizah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Aini terdiam. Mari ngene simbah mati kok, gawe opo diparani. Sebentar lagi nenek juga meninggal kok, untuk apa dijenguk? Katanya dengan ekspresi datar. Benar saja, selang waktu, Aini mendapat kabar dari suaminya, bila Mbah Darsem sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Aini terdiam melihat anaknya yang masih menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak tahu apakah yang baru saja diucapkan oleh Azizah kebetulan semata. Tidak ada yang tahu. Di suatu malam, saat Aini menemui seorang habib untuk memintakan doa bagi Azizah agar ia diterima di universitas negeri kotanya, habib itu bertanya, siapa gerangan jin hebat yang mengikuti putrinya? Aini hanya diam, tak berani menjawab. Setelahnya, habib itu berkata, jangan sampai kau biarkan anakmu berbelok imannya. Apa yang dia katakan bisa langsung terjadi. Untuk itu, jaga dia dalam kebaikan. Karena jin yang mengikutinya benar-benar akan menuruti apa yang diperintahkan. Kini, Azizah baru saja menyelesaikan pendidikannya. Ngomong-ngomong, sejak tadi beliau menyimak tweet ini. Untuk itu, bolehkah saya meminta doa untuk almarhumah serta almarhum siapapun, termasuk tokoh nyata di balik nama Mbah Darsem. Semoga dosanya diampuni,
Begitu juga Abah dan Pak Zainal. Matur nuwun.